Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Nusalli ala wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Santriyin santriyat yang saya cintai, masyarakat Cibanban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berkah ini kita bisa melaksanakan rutinitas membaca Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan membaca dan menelaah beberapa kata-kata mutiara yang tertulis dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ilmu, menambah ketakwaan dan semangat kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah makalah beliau yang berbunyi Al-Kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadin guyubi masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dzatihi. Wal kainu lan utawi wong kang wujud fil kauni ing dalem alam dunya, walam tuftah lan hale ora den buka lahu kaduwe kain kaduwe wong. Apa mayadinul ghuyubi, apa mayadinul ghuyubi, pira-pira lapangane keghaiban iku masjunun dan penjara bimuhitatihi kelawan perkara-perkara kang ngepung ing wong, wa mahsurun lan iku mahsurun dan batesi fi haikali ing dalam bangunane dzatihi dzatiyae wong. Dalam makalah ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kenapa kita kok tidak bisa mendapatkan ilmu laduni, tidak bisa mengenal Allah lebih dekat, tidak bisa melihat alam barzah, alam gaib segala macam. Itu kenapa? Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kainu fil qani walam tuftah lahu mayadinul ghuyubi masjunun bimuhitatihi. Orang yang hidup di alam dunia kemudian keadaannya tidak terbukakan baginya medan-medan keghaiban, itu karena terpenjara oleh perkara-perkara yang meliputi sekelilingnya. Wa mahsurun fi haikali dzatihi, dan karena terbatas pada bentuk zat seorang tersebut. Jadi kenapa kok kita tidak mendapatkan ilmu laduni, tidak mengerti alam gaib, tidak bisa melihat malaikat, alam jin, alam barzah? Ya karena kita itu terbelenggu oleh sifat-sifat kehewanan kita sebagai manusia. Kita itu masih terbelenggu dengan keinginan syahwat duniawi, sehingga itulah yang mengakibatkan seseorang
terbatas untuk melihat jauh di luar alam dunia ini. Kita masih suka pingin makan yang enak, kita masih pingin turun amal, masih banyak angen-angen, cita-cita, kemudian mimpi-mimpi kita yang tinggi. Kita syahwat kita masih menggebu-menggebu. Kemudian kita otomatis mungkin bisa saja karena sering maksiat, sehingga faktor-faktor itulah yang membuat kita itu tidak bisa terbuka hatinya untuk mendapatkan ilmunya Allah. Coba kalau seandainya kita ketika menuntut ilmu juga dibarengi dengan tirakat, dibarengi dengan riyadhah, sebagaimana santri-santri terdahulu, sebagaimana para ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu, santri-santri dahulu itu sebenarnya ilmunya ya sederhana. Ilmunya tidak tinggi-tinggi amat, cuma amalnya itu yang dia giatkan, sehingga timbullah suatu kemuliaan, timbullah sebuah ma'unah, karomah. Itu yang mereka dapatkan karena beramal terhadap ilmu. Itu pun sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, Allah itu akan mengajari kalian. Nah ini. Nah, jadi yang membuat kalian alim itu bukan guru. Guru ketika mengajar tidak bisa menjamin dirimu bisa alim. Tidak. Ya, ketika kamu misalkan berobat, dokter pun tidak bisa menjamin atas kesehatanmu ketika setelah berobat. Tapi ketika kamu taat, mau sholat kepada Allah, insya Allah, Allah itu menjamin akan perubahan hidupmu menjadi lebih baik. Nah ini, Allah menjamin masa depanmu, ilmumu, derajatmu, keselamatanmu, kesuksesanmu. Maka bersumber dari apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada lagi ayat lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan setiap kesusahan itu jalan keluarnya. Dan Allah akan memberi rezeki dari yang tidak ia sangka-sangka. Ini kuncinya bahwa segala hal kesuksesan itu berujung pada takwa Allah. Ilmu, kalau ingin ilmu berkah harus takwa. Kemudian takwa itu tidak hanya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk zahir. Usaha batin pun harus diikhtiarkan. Karena nadratullah, karena penglihatan Allah itu kan pada hati kita. Maka takwa batin itu lebih penting daripada takwa zahir. Kalau batinnya sudah takwa, insya Allah zahirnya akan ikut takwa. Kita begitu banyak, begitu sering takut kepada hal-hal yang membahayakan kita. Tapi anehnya kenapa kita kok tidak takut kepada Allah? Bahwa ujung tertinggi daripada keilmuan itu ya takwa Allah. Kalau ibarahnya atau takbirnya Habib Abdullah Al-Haddad, al-ilmu khasyatu kullu. Jadi ilmu itu berujung pada khusyuk seluruhnya. Dengan adanya ilmu kamu akan semakin meningkatkan kedekatanmu kepada Allah dan ketakwaanmu kepada Allah. Nah disitulah nanti Allah akan mengangkat derajatmu, membuat berkah ilmu, membuat perubahan lebih baik pada kehidupanmu. Jadi memang sangat penting bahwa meningkatkan unsur spiritual yang pada diri kita ada itu kita harus benar-benar perbaiki kualitasnya, perbanyak kuantitasnya.
Artinya bahwa sholatku perbaiki secara nilainya. Sholat saya sudah bagus belum ya? Nah, ketika saya sholat sudah khusyuk belum ya? Nah, hari ini sudahkah saya baca Quran? Hari ini sudahkah saya zikir kepada Allah? Hari ini sudahkah saya sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian duha, tahajud, witir. Nah itu bentuk daripada riyadhah zahir. Karena itu bisa mengolah akan kualitas terbaik dalam batin kita. Nah, sehingga nanti kalau kamu sudah sering riyadhahnya, sering tirakatnya, sehingga apa? Nafsumu itu bisa dikendalikan, syahwatmu bisa diperkecil. Nah, dari situlah maka yang keluar bersinar adalah nur cahaya ruhmu, bukan manusia yang memiliki sifat kehewanan itu, tapi ruh yang dibarengi dengan sinar Allah, nurnya Allah, sehingga memiliki keberkahan seperti itu. Jadi bahwa kita kalau ingin mendapatkan ilmu dari Allah, ya tadi ya harus wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Para nabi, para wali, ya karena kenapa mereka dibukakan alam gaib, pengetahuan tentang alam gaib? Kenapa kok bisa mengerti apa yang ada pada isi hatimu, mengerti masa depanmu, bahkan mengerti masa lalu, karena telah dibukakan ilmu gaib itu, kemakrifatan. Itu hasil daripada riyadhah, hasil daripada bangun malam, hasil daripada puasa, hasil daripada zikir, hasil daripada sholawat, hasil daripada membersihkan hati dari ujub, takabur, riya, sum'ah, kemudian sombong, hasud. Itulah hasil dari itu. Yang hilang di zaman sekarang itu keberkahan ilmu. Kalau orang alim itu banyak sekali. Orang pintar itu banyak, tapi ilmunya yang berkah itu jarang. Tapi ilmu yang berkah itu seperti apa sih? Apakah ilmu yang kemudian mendatangkan rezeki, mendatangkan jamaah yang banyak? Bukan seperti itu yang dimaksud. Oh, sekarang kan identik keberkahan kalau dapat rezeki, wah berkah ilmunya. Kalau kemudian banyak jamaahnya, wah berkah ilmu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa ilmumu itu mengantarkan kebaikan dan amal soleh untuk selalu dekat kepada Allah. Masalah banyak jamaah, masalah banyak rezeki itu mimbabi bonus, mimbabi ziyadah. Mimbabi ziyadah, Allah memuliakan dirimu di mata manusia. Yang terpentingnya tadi itu amal terhadap ilmu, sehingga Allah akan mengajari kamu ilmu yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Ya tadi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Kanjeng Nabi juga pernah mensabdakan, man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan mengajari kamu sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Nah ini, jadi itulah ilmu laduni tadi, ilmu laduni. Nah, ya ilmu laduni itu ya ilmu yang mana wahbi, hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menuju ke arah sana tentunya harus riyadhah, harus tirakat, harus banyak zikir, mengasah hati, mengasah tingkah laku kita perbaiki. Itu akan membawa keberkahan ilmu. Yakinlah bahwa kalau orang
sudah berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya sehingga dia mendapatkan keberkahan, Allah akan menjamin kehidupanmu. Menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi santri itu harus punya prinsip keyakinan bahwa kita itu kalau benar-benar menuntut ilmu, kemudian ilmu kita itu benar-benar mengantarkan dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan menjamin dirimu. Jadi seperti itu. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqomah di jalan Allah, maka akan turun berangsur-angsur malaikat mengawalnya, mengucapkan kepada dia Allah takhaf wa la tahzan. Gak usah galau, gak usah sedih. Nah, kamu dikawal sama malaikat. Bukan bodyguard, bukan polisi yang ngawal kamu, tapi malaikat mengawal kehidupanmu, membimbing kehidupanmu. Allah takhaf wa la tahzan. Ya, maka jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang kamu sudah benar-benar ngamalkan ilmu. Sholat subuh aja ke masjid, nggak mau ke masjid kok, nggak mau, gimana mau dapat ilmu lagi? Ya, gimana? Mukanya ya burem-burem semua, kayak papan tulis warna hitam. Karena apa ya, itu nggak ada nurnya. Jadi wajahmu itu adalah perumpamaan daripada isi hatimu. Jadi kata Imam Ghazali kan, kalau orang itu melakukan satu kemaksiatan maka akan tertulis satu noda hitam di dalam hatimu. Semakin kamu berbuat maksiat, semakin kamu melanggar perintah Allah, maka semakin banyak noda hitam di dalam hatimu. Dan itu akan berpengaruh kepada wajah, pada wajah. Maka di mana orang kok hatinya banyak hitam kemaksiatan, maka terpancar dalam wajahnya, terpancar dalam wajahnya tentang kemaksiatan itu. Maka orang-orang yang sudah menggapai derajat mukasyafah itu bisa melihat hal ihwal dirimu, apakah kamu ahli taat atau ahli maksiat. Itu bisa karena mengerti apa yang ada dalam hatimu. Nah, itu seperti itu. Jadi bahwa kita di pesantren itu di samping dituntut untuk mencari ilmu, namanya juga thalibul ilmi. Namanya thalibul itu mencari, bukan hanya sekedar menerima. Kalau enggak ada gurunya enggak mau belajar, enggak mau ngaji, itu bukan thalibul ilmi. Yang namanya thalibul ilmi mencari, ada atau tidak ada guru, dia mencoba untuk berikhtiar, membaca, mutola'ah, bermusyawarah, diskusi sama teman, itu baru thalibul ilmi. Kalau kamu hanya sebatas mau ngaji kalau ada guru, belum sampai pada derajat thalibul ilmi. Berarti kamu qabilul ilmi, bukan thalibul ilmi, penerima ilmu saja, bukan pencari. Ya. Pencari itu harus mencari setiap waktu dan setiap tempat gitu. Nah, di samping seperti itu, usaha zahir dengan ngaji, kamu giat ibadah, giat mengasah batin, giat bangun malam. Nah, disitulah nanti kamu akan mendapatkan Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Jadi Rabbana hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami Rabbana hab lana min ladunka dari sisi dirimu, dari sisimu rahmah. Rahmah itu ya kasih sayang, banyak hal termasuk ilmu. Jadi disebut laduni karena miladunka ya, miladunka rahmah itu laduni. Nah, itu seperti itu. Maka para wali, para aulia yang sudah mencapai derajat tinggi tentunya mengerti alam gaib, mengerti derajat
seseorang apakah ahli taat atau ahli maksiat. Itu seperti itu. Bahkan bisa berbicara kepada ahli kubur. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ikhtiar secara zahir dan batin untuk mendapatkan ilmu, baik ilmu kasbi ataupun murni. Anta ma'al aqwani, lanjutkan. Anta ma'al aqwani malam tashhad al mukawwina. Fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Anta utawi sira iku ma'al aqwani sertane piro-piro alam dunya, piro-piro alam semesta. Malam tashhad selagine ora nyeksekake sira al mukawwina ing zat kang nyiptakake. Fa idza syahidtahu mongko nalikane nyekseni sira hu ing mukawwin ing zat kang nyiptakake iku kanat anane apa al aqwanu pira-pira alam semesta iku ma'aka sertane sira. Jadi anta mal aqwani, engkau itu masih bersama alam semesta ini, alam dunia ini. Kamu masih memikirkan temanmu, memikirkan bapak ibumu, masih pingin punya mobil, masih pingin punya rumah, ingin punya istri cantik, pacar yang berhenok. Nah itu kan. Nah itu anta mal aqwan malam tasyad mukawwina. Selama engkau tidak menyaksikan pencipta secara keimanan. Jadi orang-orang itu, kita semua masih bersama makhluk, masih memikirkan makhluk, memikirkan supaya dihormati orang, memikirkan supaya disukai orang, memikirkan supaya dapat jabatan, memikirkan supaya dapat duit, memikirkan supaya dapat harta. Itu antamal aqwan malam tasyhid al mukawwina. Selama engkau tidak menyaksikan zat yang menciptakan ini, selama engkau tidak banyak mengingat Allah, kamu ya terus memikirkan dunia ini, kamu bersama mereka, bersama dunia ini. Nah, selama masih bersama dunia, maka kamu tidak bisa menyaksikan Allah dengan keimananmu. Fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Maka ketika engkau menyaksikan Allah dengan keimananmu, kanatil aqwanu ma'aka, maka malah alam semesta ini bersamamu, ingin menemanimu. Jadi kalau kamu memikirkan dunia, kamu tidak akan mendapatkan Allah. Tetapi kalau kamu memikirkan atau mengingat Allah, dunia beserta isinya itu menemanimu, mengejarmu. Itu seperti itu. Ya. Jadi lihat para ulama-ulama kita, coba. Ulama-ulama kita lah yang ahli thariqah, ahli ibadah, yang sudah menyaksikan keimanan kepada Allah. Ya, contoh misalnya Buya Uji atau Tusi. Kalau sudah menyaksikan Allah, ya sudah, makhluk itu berkhidmah semuanya kepada dia. Ya, duit ya datang sendiri. Ya. Apa saja datang sendiri tanpa diminta. Sudah. Semua melayaninya. Maka ya ketika terima duit, tapi ya punya ujian, anggap itu ini jangan-jangan ujian menghalangi saya antara saya dan Allah. Duit ini kan dikembalikan lagi ke umat, kasihkan lagi ke jamaah. Berikut pimpin ya, semuanya datang ke dia. Jadi jabatan wantipres, jadi kemudian jamaah, kemudian harta, segala datang. Karena dia sudah menyaksikan Allah, sehingga semua alam semesta ini melayani dia. Tapi ketika kamu kok masih mikirkan dunia, justru kamu tidak akan mendapatkan Allah, dan bahkan bisa saja kamu tidak mendapatkan dunia itu. Ibaratnya kalau kamu ke Jakarta pasti lewat Bogor, lewat Puncak. Tapi kalau ke Bogor belum tentu melewati Jakarta.
Kalau kita memikirkan atau mengingat Allah, semua alam semesta ini akan melayani. Semua alam semesta ini akan melayani. Contoh misalkan Kanjeng Nabi ketika dakwah ke Thaif, kemudian ditolak oleh masyarakat sana Thaif, maka malaikat gunung itu sudah siap melayani Nabi, membantu Nabi. Gimana Kanjeng Nabi kalau perlu saya tumpahkan gunung itu kepada penduduk Thaif? Jadi pasukannya malaikat menawarin sendiri. Ketika Nabi ditanya, engkau ya Muhammad mau jadi nabi yang kaya seperti Sulaiman atau menjadi nabi yang biasa? Jadi ditawari, segala hal ditawari. Bahkan artinya orang-orang soleh, para nabi, mohon maaf, istri pun ditawari sampai lebih-lebih. Ya, istri pun ditawari. Maka rata-rata orang soleh itu istrinya banyak, karena ditawari. Tidak mencari, justru dikejar. Dan tapi biasanya orang soleh itu menganggap semua itu adalah ujian. Jangan-jangan ini kalau saya banyak harta, datang sendiri rezeki, kemudian jabatan datang, jangan-jangan ini ujian menghalangi saya antara saya dengan Allah. Jadi dianggap ujian, bukan. Kalau kamu kan mendebatnya nih, menganggapnya nikmat, segala macam nikmat. Dapat duit nikmat. Kalau orang soleh itu bisa saja menganggap itu adalah ujian. Segala hal yang datang dari dunia ujian. Maka ketika seseorang sudah mengimani, menyaksikan Allah dengan keimanannya, seluruh alam semesta ini akan melayani dia. Bahkan ketika misalkan orang soleh kan sering begitu kan, doanya bukan warid lagi dari Nabi. Langit berhenti kamu, jangan turun hujan. Itu udah khitabnya kepada langit, nyuruh udah. Oh ya, malaikat langit menunduk. Bumi, diem, jangan gempa. Itu karena apa? Karena ya sudah tahu, mengenal bahwa semua itu pelayannya orang soleh tersebut. Itu seperti itu. Jadi anta ma'al aqwani malam tashhad al-mukawwina. Engkau bersama alam dunia ini selama engkau tidak menyaksikan sang pencipta. Fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'ah. Maka ketika engkau menyaksikan zat yang maha pencipta, maka alam semesta ini tetap bersama mengejarmu. Jadi kejarlah cahayanya Allah. Nanti semua alam semesta ini akan ikut melayanimu, ikut mengajarmu. Tapi jangan kau anggap nikmat. Jangan-jangan itu adalah ujian yang menggodamu sehingga menurunkan derajat kesolehanmu di mata Allah. Bahkan artinya ketika seorang wali muncul sebuah khawarik, muncul sebuah keanehan pada dirinya, itu sebenarnya tidak ia inginkan. Jangan-jangan ini adalah ujian. Jangan-jangan ini adalah nanti membuat hijab antara dirinya sama Allah SWT, sehingga menurunkan derajat kewaliannya. Kalau kamu kan memang wiridnya yang diinginkan kehebatan, kejadukan. Kalau wali tidak, ibadah ya ibadah saja. Masalah nanti keluar khawarik itu mimbabi bonus lagi. Jadi bukan hal yang diinginkan. Tapi walaupun tidak diinginkan, alam semesta ini tetap melayaninya, tetap melayani dia. Itu seperti itu. Nah, tapi untuk menuju proses ke arah sana itu butuh riadoh yang lama, yang panjang, bukan setahun 2 tahun. Syekh Abdul Qadir saja riadohnya enggak tidur malam itu 25 tahun. Maka pantas jadi sultan aulia. Ya kayak Nabi sendiri sebelum jadi Nabi kan bertahanus di Gua Hiro mencari isyarat. Itulah dalil daripada riadoh, daripada bertapa. Nabi juga bertapa di Gua Hiro kan. Orang-orang sufi, orang-orang ulama, orang-orang soleh juga
menyepi yang istilahnya uzlah ya. Sunan Kalijogo ya bertapa di pinggir kali 3 tahun. 3 tahun sambil nungguin tongkat Sunan Bonang. Nah ini ya akhirnya ya jadi beneran jadi wali. Padahal Sunan Kalijogo kan aslinya seorang anak adipati dan juga perampok. Tapi perampoknya perampok yang baik. Merampok hartanya bapaknya dibagikan ke fakir miskin. Nah, akhirnya ketemu Sunan Bonang melihat tongkatnya dari emas, ingin direbut. Ternyata oleh Sunan Bonang dikasihkan. Kalau enggak dikasihkan, tapi kalau memang ingin emas itu pohon aren itu buahnya akan jadi emas bukan. Tapi ternyata Sunan Kalijogo akhirnya sadar bukan itu yang diinginkan, yaitu ilmunya Sunan Bonang, yaitu akhirnya menjadi murid beliau dan bertapa kurang lebih 3 tahun ya akhirnya jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kalau pokoknya asal engkau bisa menyaksikan Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, hidup kamu bakal gampang. Tidak bakal susah. Dalam keadaan apapun kamu akan hidup gampang. Hidup akan senang terus walaupun dalam keadaan seperti apapun. Maka sifatnya kekasih Allah kan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu. Enggak bakal susah, enggak bakal sedih. Jadi ciri-cirinya wali Allah enggak susah dan enggak sedih. Enggak galau. Kamu putusi pacarnya saja udah sedih, udah galau, enggak enak makan, enggak enak tidur. Nah ini ya itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa kita memetik pelajaran bahwa kita kesimpulannya bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar sebuah materi yang masuk ke otak, namun kita yang ada yang lebih penting yang menjadikan ilmu itu lebih berkah, yaitu dengan mengamalkan ilmu, dengan selalu taat, selalu ibadah, mengamalkan ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kita komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.